Saudara-saudara, kita akan melihat lagi satu penghormatan pada para orang kudus, Beato, Santo, Santa. Beberapa prinsip berangkat dari kitab suci, kitab suci, Kisah Para Rasul 7:54 sampai 60, Wahyu 6:9 sampai 11, 7:9 sampai 17, dan sudah jalan dengan pasti sejak pertengahan abad kedua. Kultus pada orang kudus, terutama para martir, merupakan sebuah fakta eklesial abad kuno. Meski sempat digoyang oleh Protestantisme, namun gereja Katolik memberikan dasar biblis, teologis, dan historis dari kultus ini yang memberikan model kesaksian iman Katolik yang konkret dan sungguh-sungguh. Pada hari Natal mereka, gereja merayakan misteri Paskah di dalam diri orang kudus yang telah menderita bersama Kristus dan kini mulia di surga. Inilah model bagi kita semua. Doktrin gereja dan liturginya menganjurkan kultus ini kepada para orang kudus adalah saksi sejarah panggilan umum pada kekudusan. Ada model-model kehidupan Injil. Ada warga Yerusalem surgawi yang mengumandangkan mada pujian dan belas kasih Allah kepada tanpa henti. Ada perantara dan sahabat umat beriman yang masih berziarah di dunia ini. Ada pelindung gereja setempat karena tidak jarang mereka adalah pendiri Santo Guido Conforti bagi Saverian, atau pujangga gereja Santo Ambrosius di Milano, atau telah berjasa besar untuk pertobatan sebuah kota atau bangsa pada iman Katolik, Santo Stefanus, Santo Thomas, dan Santo Bartolomeus Rasul di India, atau hendak menunjukkan identitas nasional Santo Patrick dari Irlandia, Santo Profesi, Santo Omobono untuk tukang jahit, Hilarius untuk tukang sepatu, atau dalam saat-saat tertentu Santa Ana pelindung bagi ibu yang melahirkan, Santo Joseph pelindung bagi saat ajal, atau berkaitan dengan permohonan rahmat khusus Santo Biagio untuk perlindungan dalam perjalanan, Santo Lucia untuk mata, dan seterusnya. Dalam kehidupan para kudus, dia memberikan teladan dengan perantaraan mereka sebuah penghormatan dan dalam komunitas beramat, sebuah ikatan cinta kasih persaudaraan. Inteligensia doktrinal gereja Katolik pada kudus ini bisa diperdalam dari butir-butir dalam kredo. Gereja yang satu, kudus Katolik Apostolik, persekutuan para kudus, kehadiran Kristus sebagai perantara tunggal, tidak mengeliminasi mediasi lain di bawahnya. Maka dalam sebuah katekese harus ditekankan bahwa relasi kita dengan orang yang kudus harus dipahami dalam koridor iman. Makin mengintensifkan adorasi kita pada Allah Tritunggal, mendewasakan iman kita pada esensialitas Paskah, dan tidak boleh menenggelamkan kultus pada Bapa dengan perantaraan Kristus dalam Roh Kudus. Sebuah kultus autentik pada orang kudus tidak terletak pada multiplikasi kultus eksterior, melainkan pertobatan internal dan intensitas cinta kasih yang aktif yang terjemahkan pada kesungguhan mempraktekannya. Para malaikat kudus berangkat dari tradisi biblis di Kejadian, Mazmur, Yesaya, Wahyu, Raja-Raja, Daniel, Matius, Markus, Lukas. 2. Gereja sejak awal mula dilindungi dan dibela dengan pelayanan para malaikat. Maka ada hari-hari tertentu yang didedikasikan kepada mereka, terutama tanggal 29 sampai 2 Oktober. Dalam tradisi populis muncul sanctuary seperti Non Saint Michael di Normandia, Saint Michael della Cusa di Piemonte, dan San Michael al Gargano di Puglia. Devosi pada malaikat pelindung Santo
Basilius Agung. Setiap umat beriman memiliki seorang malaikat di sampingnya sebagai pelindung dan gembala untuk mengantarnya pada kehidupan. Tulisan ini makin menggampangkan berbagai media, praktek kesalahan populis dan mulai terkonsolidasi dengan matang oleh Santo Bernardo dari Caravaggio. Devosi ini memberikan sebuah kehidupan berkarakter syukur pada cinta kasih Allah yang satu, setia pada manusia, sikap matang dalam iman karena kesadaran serta ketenangan dalam menghadapi berbagai situasi, sulit karena kesadaran akan kehadiran para malaikat di sekitarnya. Ini semua menuntut sebuah pilihan dasar untuk memeluk Injil sepenuhnya, berjuang mengikutinya dengan sepenuhnya, sungguh-sungguh dalam kenan hati dan doa tak kunjung putus asa. Santo Yosef tidak pernah berbicara, namun berpartisipasi aktif dalam berbuat banyak hal untuk karya keselamatan Allah serta mendapat penilaian banyak sekali. Beberapa keutamaan yang menjadi model bagi kita: iman yang diterjemahkan dengan kesungguhan seluruh hati dan keberanian ini untuk berpartisipasi pada karya keselamatan Allah dalam seluruh hidupnya. Ketaatan yang siap dalam keringan, cinta kasih dan kesetiaan pada hukum, kesalahan yang tulus dan keteguhan dalam pencobaan, cinta kasih pada Maria, kewajiban menjalankan tugas merupakan kebapaan, dan dia tetap tinggal dalam keheningan yang sangat aktif. Liturgi merayakannya pada masa Advent, terutama pada pokok gelombang perbuatan, masa Natal, pada masa-masa kudus, pada hari raya 19 Maret serta peringatan 1 Mei. Kesalahan populis menganjurkan perlindungan di dalam saat ajal. Hari Rabu didedikasikan sebagai Santo Yosef sejak abad 17, partisipasi dalam 7 hari Rabu untuk menghormatinya. Juga ada Corona, 7 kecemasan, 7 kontemporer Santo Yosef. Santo Yohanes Pembaptis. Kultus ini amat kuno. Selain peringatan wafatnya 29 Agustus seperti orang kudus lainnya, dipilih juga kelahirannya 24 Juni yang terikat dengan siklus matahari yang ada di utara mau mulai turun untuk menunjukkan bahwa Kristuslah matahari sejati, bukan Yohanes Pembaptis. Oleh sebab itu, pada malam harinya dinyalakan sebuah api unggun dengan intensi doa agar umat beriman bisa membawa kegelapan ini dan tiba pada Allah terang yang tidak terpadamkan. Beberapa kultus kepada orang kudus. A. Perayaan orang kudus. Ini merupakan sebuah perayaan kultus, namun pada banyak peristiwa selalu membawa dan dibawa pada perayaan Ekaristi. Maka muncullah beberapa kalender khusus yang muncul dari martirologi umum seperti Martirologio Syriaco, Martirologium Hieronymum, Martirologio San Beda, Martirologio de Leon, Usado dan Adone pada 14 Januari 1984. Paus Gregorius 13 membuat Martirologio Romanum untuk keperluan liturgi. Untuk katekese perlu ditekankan relasi antara pesta para kudus dan peran misteri keselamatan Kristus. Discernment tentang makna dan nilai pesta orang kudus, terutama yang memiliki misi pada sejarah keselamatan. 24 Juni, 19 Maret, 29 Juni, 22 Juli, 29 Juli, 26 Desember. Pada hari pesta, bukan berarti sebuah pesta pora yang memboroskan uang dan tidak sejalan dengan etika, melainkan sebuah peneguhan akan makna kehidupan dan penciptaan, sebuah ungkapan syukur dan pengharapan akan kebahagiaan yang lebih penuh. Dalam perayaan Kristi, doa syukur agung 3 memberikan tempat khusus dan panjang. Litan-litan orang kudus merupakan perpaduan antara tradisi populis dan liturgis yang mengungkapkan kepercayaan gereja pada perantara para orang kudus dan pengalaman komunio kepada antara gereja Yerusalem surgawi dan gereja
berziarah. Relikwi orang kudus yang termasuk relikwi terutama badan, lalu objek sandang, tulisan, makam. Tradisi menempatkan relikwi yang ditempatkan di bawah altar berasal dari makna kurban Kristus di salib. Maka orang yang dihadirkan itu menjadi simbol persatuan dalam kurban Kristus yang satu, yang dengan darahnya telah menunjukkan kesetiaannya kepada mempelai dan tuannya. Dalam katekese perlu pengecekan keaslian relikwi tersebut, dihindari maniak pada benda-benda kudus. Perlu kewaspadaan agar tidak menimbulkan kesombongan rohani. Tidak dibenarkan menempatkan relikwi di atas altar karena ini adalah tempat khusus bagi Tuhan dan darah sang raja para martir. Gambar-gambar suci. Konsil Nicea II tahun 787 menetapkan yang dimaksud adalah gambar Kristus, Bunda Maria, para malaikat dan orang kudus dalam bentuk lukisan, gambar mosaik, patung dengan berbagai bahan yang layak. Dalam ajaran gereja, gambar-gambar suci ini adalah sebuah ikonografi pesan Injil, maka harus berkarakter biblis. Orientasi pada Kristus. Gambar para orang kudus hendak memuliakan Kristus yang di dalamnya diri mereka dimuliakan. Kenangan akan keluarga para kudus. Antuan dalam doa mendorong untuk lebih serius dalam mengikuti jejak Kristus. Bentuk katekese bisa membantu untuk memperdalam iman dan bercorak relatif. Ya, sekian dan terima kasih.